Sejak itu saya nggak mau belajar bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak bisa. Saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya gitu. Tapi tetap ini seperti yang ada dalam pemikiran dosen-dosen kita itu pengen anak didiknya lebih maju. Saya juga gitu. Anak saya harus lebih maju dari bapaknya. Bapaknya nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting anak saya jago. Makanya kalau di rumah, mungkin kalau Anda nanti suatu saat mampir ke rumah saya, Senin sampai Jumat di rumah saya ada aturan, semua anggota keluarga berkomunikasi harus dalam bahasa Inggris. Senin sampai Jumat. Satu kata tidak bahasa Inggris, denda 10.000. Ini saya terapkan gitu. Sabtu, Minggu baru bebas pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah kan Sabtu dan Minggu. Jadi kalau bikin peraturan jangan merepotkan diri kita sendiri kan. Nah, kalau setiap hari bahasa Inggris, Pak, saya paling banyak bayar denda nanti, ya kan. Tapi yang penting anak saya jago bahasa Inggris, itu yang membuat saya bangga. Penting sekali, dan Anda harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya bangga. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Ketawanya menghina, Bapak. Kalau ketawa bareng itu saya bangga gitu. Tapi kalau ketawa telat gitu malah terhina saya. Ini pengalaman saya ya. Awal-awal dulu saya tampil di depan banyak orang seperti ini. Yang saya takutkan itu hanya satu. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Itu awal-awal. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan pengalaman, lebih menakutkan ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Saya kembali ke pengalaman saya. Saya sampai mana tadi cerita? Ini nggak ada yang bisa mengingatkan. Kan padahal kita hidup ini untuk saling mengingatkan. Terus hidup Anda gunakan untuk apa kalau mengingatkan? Saya ingin sampaikan, saya bangga. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu, saya dikirim mewakili Indonesia, ada diskusi negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya dikirim, saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Jadi di diskusi negara ASEAN ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa kadang-kadang banyak delegasi negara ASEAN lain yang sudah memandang Indonesia dengan sebelah mata. For example, ada 4 contoh. For example. Padahal berarti bahasa Inggris saya sebenarnya nggak benar-benar amat gitu ya. Sebagai contoh, ketika diskusi, tiba-tiba ada wakil dari delegasi Malaysia. Bukan waktu itu, dari Vietnam. Delegasi Vietnam mempermasalahkan prestasi sepak bola Indonesia. Kita harus tepuk tangan ya, ini di SEA Games Indonesia masuk final sepak bolanya, tepuk tangan buat Garuda Indonesia. Kita harus bangga itu. Karena ini kejadian 4 bulan yang lalu, Vietnam itu mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia merasa tersinggung. Di diskusi yang tadinya saya tertidur, tiba-tiba saya bangun dan orang Indonesia itu gitu, kalau diskusi terlalu enak itu ketiduran. Saya emosi. Vietnam itu merdekanya aja duluan kita daripada Vietnam. Dia mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya katakan di seluruh dunia, bukan hanya di ASEAN, seluruh dunia tidak boleh ada yang sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Sebutkan negara mana? Brasil 5 kali juara dunia, silakan. Jerman 4 kali, boleh, nggak ada yang larang. Prancis 3 kali, silakan. Tapi Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman juga pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Brasil. 3 juara dunia hebat pernah saling mengalahkan. Tapi dari 3 juara dunia belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang paling hebat siapa? Timnas Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita tidak terkalahkan. Ini adalah cara-cara optimis dengan metode minimalis. Ya, loh iya kan? Di Indonesia, ingat beberapa tahun yang lalu
sepak bola dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Di Indonesia. Berarti kita punya teknologi luar biasa, punya kulkas segede lapangan bola. Negara lain nggak ada yang bisa membekukan sepak bola, Indonesia bisa. Wow, Indonesia gitu loh. Saya jawab seperti itu, orang Vietnam diem, nggak bisa bantah. Karena saya ngomongnya bahasa Indonesia, dia kan nggak tahu mau ngomong apa dia. Yang penting dia nggak males, saya sudah bangga, ya kan. Baru duduk belum 5 menit, delegasi Malaysia ikut-ikutan. Oke, Anda boleh bangga dengan sepak bola, tapi ingat, mungkin bapak-bapak yang tahu, mungkin adik-adik perlu membaca juga, cari informasi sebanyak-banyaknya, sering googling di Yahoo biar informasi kita. Ini mahasiswa sekolah vokasi kok gaptek nggak pernah googling di Yahoo? Googling di mana? Google. Berarti kalau di Yahoo Anda yahing gitu. Saya kalau mau googling, saya masuk yahoo.com dulu, baru saya ketik google.com. Ini lebih cepat karena apa? Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Jadi lebih cepat ketemu informasinya. Coba cara seperti itu. Jadi masuk yahoo.com dulu baru ketik google.com, atau sebaliknya masuk google.com baru ketik yahoo.com. Itu lebih cepat menghabiskan kuota gitu. Nih, saya katakan, Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun, menurut mereka. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan, tahun 60, tahun 70, sampai awal 80, Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Saya emosi lagi. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun. Tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat, selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir. Makanya banggalah menjadi warga Indonesia. Banggalah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya tidak sendirian, karena saya juga membawa salah seorang pemain orkestra. Ini teman saya ini walaupun sederhana, tapi pemusik. Ya benar Mas ya. Nanti awal Januari. Ya, awal Januari 2020. Mas Tato teman saya ini namanya, orangnya sederhana tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol. Ke Madrid.